الوصال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب المطاع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شمس الدهاء وبدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين والشفيع الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى جل جلاله وعظمته Alhamdulillah, pada malam hari ini telah sama-sama kita bacakan al-Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita untuk kembali bermuajahah di majlis yang insyaallah tidak keluar daripada majlis ini kecuali Allah telah ampunkan dosa kita semua, kecuali Allah berikan rahmat kepada kita semua, kecuali Allah berikan hujan maghfirah wa rahmat untuk kita semua. Allah amin, Allahumma amin. Kita patut bersyukur pula kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak akan Allah takdirkan kita, yang mana tidak akan Allah ringankan langkah kita untuk hadir di majlis yang mulia ini kecuali telah Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa hadir di majlis yang insyaallah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah sama-sama dan banyak kita lantunkan pujian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh wajib hukumnya bagi kita untuk bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian dan ucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya saja bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah masih akan lidah kita untuk bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengingat cinta besarnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Sungguh tidak ada yang lebih besar yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh hidupnya kecuali kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tidak satu pun umat dari Nabi lain akan masuk dalam surga sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusul summa akramul umam. Allahu akbar walillahil hamd. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shalla 'alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak satu kali, kata Nabi besar Muhammad, maka Allah akan memberikan balasan dengan 10 kebaikan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya alfa marra lam yamut hatta yubassiru bil jannah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku al-marrah 1000 kali, maka lam yamut hatta yubassiru bil jannah, tidak akan wafat, tidak akan meninggal dia sebelum diberikan kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah dan keutamaan daripada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjalanan yang mulia, Al-Isra wal Mi'raj, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, lalu diangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala melewati langit dunia,
Langit pertama hingga langit ketujuh bertemu dengan para anbiya wa shalihin, lalu bertemu dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat dalam Sidratul Muntaha. Tidak ada satupun makhluk yang diberikan kehormatan selain daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dulu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat nurnya Allah taala, namun tidak Allah berikan kehormatan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Nabi kita ini tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan dengan nur Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, seluruh alam semesta ini liman ya Muhammad?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka ya Rabb, hanya milikmu ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya pada Nabi, "Wa anta liman ya Muhammad?" "Wa ana dzaka ya Rabb." Dan aku ini hanya milikmu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada Rasulullah, "Wa ana liman ya Muhammad?" Lalu aku ini miliknya siapa wahai Muhammad? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Ana liman sallallahu alaihi." Aku adalah milik orang-orang yang senantiasa bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Lihatlah betapa besarnya fadilah atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa bersalawat kepada Habibnya, kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang Allah cintai karena mereka mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan beliau, bersama dengan orang-orang yang mencintai beliau, bersama dengan orang-orang yang menadani beliau fil akhirah. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azamatuh. Alhamdulillah, dengan banyaknya majlis seperti ini kita semakin kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin kenalnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah juga semakin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang belum cinta kepada Rasulullah karena belum kenal dengan Rasulullah, karena belum paham dengan akhlaknya Rasulullah, dengan kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan banyaknya majlis seperti ini bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi Nabi besar Muhammad. "Ya Rasulullah, aku ini bukan orang yang sholatnya luar biasa ya Rasulullah. Aku bukan pula orang yang puasanya banyak ya Rasulullah. Aku ini fakir ya Rasulullah, bukan pula yang orang yang sedekahnya banyak ya Rasulullah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang kau cintai. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada satu berita pun yang lebih aku senangi, yang lebih aku sukai selain daripada Islam, daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW, "Anta man ahbabta." Kau bersama dengan orang yang kau cintai. Mahabbah kepada Rasulullah SAW dengan sesungguhnya mahabbah, dengan benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW tidak hanya di lisan namun juga di hati.
kita ikuti segala apapun Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Sebagaimana mahabbah dan rindunya sahabat Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang masyhur diceritakan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal datang kepada Sayyidina Abu Bakar yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Ya khalifah, setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak lagi aku sanggup untuk berazan di Madinah. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, tidak akan aku turunkan orang yang diangkat dari Rasulullah SAW kecuali untuk memberikan alasan yang bila. Lalu Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, setiap hari aku datang ke masjid ini sebelum aku kumandangkan azan, aku mendatangi kamar daripada Rasulullah SAW. Lalu ketok pintu dan mengatakan, ya Rasulullah, aqimus shalah. Telah datang waktu sholat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW akan menjawab, aqimus shalah ya Bilal. Lalu Bilal bin Rabah akan naik ke menara masjidnya Rasulullah SAW ditemani oleh Rasulullah SAW. Beliau lakukan itu 5 kali dalam sehari. Maka bagaimana tidak membekas kenangan itu bersama dengan Rasulullah SAW. Mendengar dari jawaban Bilal bin Rabah, Sayyidina Abu Bakar akhirnya mengiyakan permintaan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sejak saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah pergi meninggalkan Madinah, bukan karena tidak cinta pada Rasulullah SAW. Setiap beliau melihat sudut kota Madinah, beliau ingat Rasulullah SAW. Setiap beliau ke masjid, beliau ingat Rasulullah SAW. Setiap dia berjalan menyusuri kota Madinah, beliau teringat kenangan bersama dengan Rasulullah SAW. Maka pergilah Bilal bin Rabah ke negeri Syam. Cukup lama beliau di sana, dia mengatakan 3 bulan dan 6 bulan. Lalu pada suatu malam, Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah SAW menegur Sayyidina Bilal, ya Bilal, maha terjava. Ada apa wahai Bilal? Telah keras hatimu wahai Bilal. Kenapa tidak kau kunjungi aku ya Bilal? Tidakkah kau rindukanku kata Rasulullah SAW. Mendengar teguran daripada Rasulullah SAW, terbangun Bilal daripada tidurnya. Air matanya menangis. Air matanya jatuh dan Bilal menangis sangat keras saat itu sehingga bangunlah keluarga yang Bilal bin Rabah dan bertanya, ya Bilal, mata ya Bilal, apa yang membuatmu menangis wahai Bilal? Lalu Bilal bin Rabah menjawab, ra'aitu Rasulullah SAW fil manami. Aku melihat Rasulullah SAW dalam tidur dan menceritakan perihal mimpinya kepada keluarga. Pagi harinya Sayyidina Bilal bin Rabah bergegas untuk pulang menuju Madinatul Munawwarah, kota Rasulullah SAW. Bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang sebentar, namun Sayyidina Bilal bin Rabah terus melanjutkan perjalanannya yang di kepalanya hanya rindu dan cinta pada Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Bilal bin Rabah ke kota Madinah, beliau langsung menuju masjid Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda. Kesampainya di makamnya Rasulullah, Sayyidina Bilal memeluk makamnya Rasulullah SAW dan mengatakan dengan diri, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Beliau curahkan seluruh cinta dan rindunya pada Rasulullah SAW. Datanglah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Bertanya kepada Bilal, ya Bilal, tidak pernah aku melihat engkau nangis sekeras ini, wahai Bilal. Ada apa ya Bilal? Lalu Sayyidina Bilal berkata menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernyataan mimpinya. Ya Abu Bakar, ya Umar, sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah SAW. Sungguh aku ingin seumur hidup aku habiskan bersama dengan Rasulullah SAW. Allah adalah roh, dan setelah kematianku juga aku ingin terus bersama dengan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, memberikan penjelasan kepada Bilal, ingin menghibur hati Sayyidina Bilal, berkata, ya Bilal, sungguh tidak aku lihat sahabat yang lebih dicintai Rasulullah SAW selain engkau ya Bilal. Kau tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mendengar perkataan Sayyidina Abu Bakar, maka adalah tangisan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu setelah beberapa waktu, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk berazan di kota Madinah. Ya Bilal, dan ta'zin kama ta'zin di zaman Rasulullah. Wahai Bilal, selagi engkau di Madinah, wahai Bilal, kenapa tidak engkau azan seperti engkau berazan di zaman Rasulullah SAW? Mendengar permintaan daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal bin Rabah melihat gerakan Rasulullah SAW, kabarnya Rasulullah SAW, lalu melihat ke menara, melihat lagi keramatnya Rasulullah, lalu melihat ke menara, lalu mengatakan, ya Abu Bakar, ya Khalifah, ya Umar, sungguh aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku tidak mampu lagi untuk berazan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Waharaj mulai min baiti Fatimah Az-Zahra, dan muncullah dua anak dari rumahnya Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Yang satu dengan yang lain yang tidak berbeda, yang tidak jauh berbeda umurnya usia. Mereka adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu daripada Rasulullah SAW. Didatangi Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu Sayyidina Bilal memeluk kedua cucu Rasulullah SAW tersebut. Maka turunlah dari tangisnya Bilal bin Rabah. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan sungguh aku mencium aroma Rasulullah SAW pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu cucu Rasulullah SAW itu meminta kepada Bilal, ya Bilal, la ta'zim kama ta'zim fi zamanil jaddi ya Bilal. Wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau azan di zaman kakekku ya Bilal. Maka mendengar permintaan daripada cucunya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai cucu Rasulullah, sungguh telah memerintahku Khalifah dan Sayyidina Umar namun aku tolak oleh cucu Rasulullah. Tapi karena kalian meminta untuk azan, maka akan kumenangkan azan untuk Rasulullah SAW. Karena aku takut jika aku menolak daripada permintaan kalian cucu ya Rasulullah, aku takut nanti di akhirat aku tidak lagi diizinkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan untuknya. Maka naiklah Bilal bin Rabah menuju masjid. Saat hendak azan, beliau melihat penjuru kota Madinah. Beliau melihat tempat yang biasanya ditempati oleh Rasulullah SAW ketika beliau azan. Maka turunlah tadi
Bilalul Aqbah. Kalau beliau mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kagetlah seluruh penduduk Madinah, keluar seluruh penduduk Madinah daripada rumahnya. Terheran-heran mereka. Ini adalah suara yang telah lama tidak kami dengar. Ini adalah suara yang hanya ada pada zamannya Rasulullah SAW. Ini adalah suara yang tidak lagi kami dengar semeninggal wafatnya Rasulullah SAW. Oh ya Rasulullah, apakah Rasulullah SAW telah dibangkitkan kembali? Apakah Rasulullah SAW telah diutus kembali ke tengah-tengah kita? Apakah Rasulullah SAW akan kembali mengimami sholat kita? Berbondong-bondong penduduk Madinah menuju masjidnya Rasulullah SAW. Didapati Sayyidina Bilal bin Rabah masih melanjutkan azannya, asyhadu an la ilaha illallah. Kenangan itu, kerinduan itu memuncak di hati para penduduk Madinah. Kesehariannya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut para ulama, tidak pernah ada tangisan yang lebih besar di kota Madinah selain daripada tangisnya saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan terakhirnya, karena kecintaan penduduk Madinah, kerinduan penduduk Madinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Sayyidina Bilal bin Rabah menunjukkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau pun tidak lagi pun menunjukkan azannya dan jatuh, beliau pun merokok. Dikatakan bahwa azan tersebut adalah azan terakhir Nabi Bilal bin Rabah sebelum wafatnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Lihatlah kecintaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang mengatakan mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan berlebih-lebihan. Sungguh wallahi masih kecil cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berlebih-lebihan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkahnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan salawat yang selalu senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dibangkitkan bersama dengan beliau, bersama-sama menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan beliau. Amin Allahumma amin. Hanya sekian yang dapat dapat disampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.